pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, perkumpulan yang baik, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perkumpulan di mana di dalamnya kita ihda'us thawab lil ghairi, memberikan hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan harapan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya diluaskan kuburannya. Amin. Ini adalah perkumpulan sejati. Ada ungkapan dari orang yang saleh, laisa rajul man jama'an nas hawlahu. Seorang laki-laki bukanlah orang yang bisa mengumpulkan orang lain di sekitarnya. Wa innamar rajul man jama'an nasa haula ta'atillah. Sejatinya seseorang laki-laki adalah orang yang mengumpulkan orang-orang yang di sekitarnya supaya bisa melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan pada malam hari ini juga kita berintrospeksi, bermuhasabah amal-amal yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jika kita itu mau mengikuti perintah dari pemerintah, jika kita mau mengikuti perintah dari orang yang lebih tua, jika kita mau mentaati perintah dari seseorang yang memiliki pangkat, maka apalagi jika perintah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mestinya harus melaksanakannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, Nabi terakhir, dan membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah takwa kepada Allah Ta'ala, di mana di akhirat kelak nanti yang bisa menolong kita bukan harta, bukan rumah, dan bukan lain-lainnya, tetapi yang bisa bermanfaat kelak di akhirat adalah amal baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah adaul wajibati wajtinabul muharramati, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya berupa kewajiban dan menjauhi seluruh larangan-larangannya berupa keharaman. Nah,
termasuk di antara kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama. Al-jahil laisa minal muttaqin mahma kafura dzikruhu. Orang yang tidak menguasai, tidak memiliki pengetahuan ilmu agama yang pokok, ya, maka orang ini tidak akan naik derajat menjadi orang-orang yang ahli takwa. Ya, jadi seseorang yang takwa itu orang yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Agar supaya mengetahui perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah yang sifatnya wajib, agar mengetahui larangan-larangan Allah yang sifatnya haram. Ini jalan yang ditempuh cuma satu. Apa itu? Yaitu mengaji ilmu agama. Fala yakunul 'abdu minal muttaqin ma lam yata'allam ma faradallahu 'ala 'ibadihi ma'rifatahu min 'ilmi dinihi. Maka seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Ta'ala selama dia tidak pernah belajar ilmu yang diwajibkan Allah untuk dipelajarinya, yaitu ilmu agama. Fala yakunu mislu hadza muttaqiyan mahma as'aba nafsah fil ibadat. Tidak akan menjadi orang yang takwa bagi orang yang tidak menguasai belajar ilmu agama yang secukupnya, yang wajib untuk dipelajari. Meskipun dia lelah kepada dirinya melaksanakan begitu ibadah. Wajahada nafsa bitahammuli masyaqqatil ibadah, bitahammuli masyaqqatil ibadah wa qaffiha an hawaha. Meskipun dia melawan hawa nafsunya sekuat-kuatnya hingga sampai merasa lelah dan capek, kalau tidak ngaji ilmu agama yang wajib dipelajari, maka tidak akan menjadi derajat takwa. Karena inti dari takwa apa? Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah yang sifatnya haram. Dan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, jalannya adalah dengan ngaji. Nah, ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua di dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah yang kedua, ya, perintah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah muhasabatil abdi nafsahu. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar senantiasa dan jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai tentang berintrospeksi. Kita, ya, satu hari 24 jam. Coba kita berintrospeksi. 24 jam untuk tidur berapa, untuk beribadah berapa, lalu kemudian untuk melakukan maksiat sengaja atau tidak sengaja berapa. Kalau seseorang itu senantiasa, ya, berintrospeksi diri untuk, ya, tapi ada catatannya, untuk supaya dia bertambah melaksanakan ibadah, ya, maka dia itu harus selalu berintrospeksi diri. Sebelum tidur kita berpikir, ya, tadi saya sebelum tidur melaksanakan sholat 5 waktu, alhamdulillah, ya. Terus kemudian melakukan ibadah selain sholat, alhamdulillah, mulai dari bersedekah, ngaji, alhamdulillah. Tapi iya, tadi saya melakukan kemaksiatan,
yang bertaubat. Kalau orang itu senantiasa seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang solih terus. Menjadi orang yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Ya kan? Karena apa? Iya ya, saya banyak keluputan dan banyak kesalahan. Ya, tapi jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain. Makanya saya sering bilang kepada orang-orang, panjenengan itu bisa lihat alis orang lain, tapi nggak bisa melihat alisnya sendiri. Paham kan maksudnya? Bisa melihat alis orang lain, tapi nggak bisa melihat alisnya sendiri. Coba panjenengan bisa lihat alisnya sendiri? Nggak bisa. Tapi alisnya orang lain panjenengan bisa lihat. Artinya apa? Kadang kita itu ya digoda oleh setan kayak akan ya kan, dilihat kan alisnya orang lain, aibnya orang lain. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita muhasabah nafsi. Coba berintrospeksi diri. Ya Allah, kalau saya mengatakan si fulan kekurangannya seperti ini, coba saya kekurangannya apa ya? Nah, kalau selalu ya melaksanakan seperti ini, maka panjenengan bisa menjadi orang yang baik dan lebih baik menurut Allah Ta'ala dan juga menurut orang lain. Terkadang orang itu melakukan kebaikan pada orang lain, tapi tidak pernah melakukan kebaikan kepada keluarganya. Oke lah, kalau banyak orang itu bisa dipuji oleh orang lain, gampang. Asalkan melakukan kebaikan, ya orang akan senang. Tapi ternyata saat di dalam keluarga terkadang melakukan perbuatan yang buruk, berkata kasar, suami kepada istrinya, suami mukul pada istrinya. Tapi kalau sama tetangga, monggo. Kalau sama tetangga bisa bahasanya sopan, bahasanya apa? Sopan santun, kromo inggil bos. Tapi kalau sama apa? Istrinya pakai bahasanya medok, ngapak, semangat turun. Tapi kalau sama orang lain, bundahar, madangnya apa? Mangan ya. Madangnya mangan. Botolnya wis kencotnya mangan ya. Oh mangan. Iya. Maem ya. Ya kan? Coba. Jadi kalau bisa itu kita ya menjadi orang yang baik menurut keluarga dan orang lain serta baik menurut Allah Ta'ala. Ya enggak? Ini paling susah dan paling repot. Ya saya juga belum bisa mengamalkan seluruhnya, kan setidaknya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama ini nasihat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, ya. Nah jadi kita itu kadang menjadi orang baik kepada orang lain, tapi tidak berbuat baik kepada keluarga, baik istrinya ataupun anaknya ataupun orang tuanya. Ini jangan seperti ini ya. Kalau bisa ya menjadi orang yang baik kepada keluarga dan baik kepada orang lain. Kalau kita berintrospeksi seperti ini, coba, maka kita akan berpikir dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gimana? Makanya penting sekali untuk muhasabah nafsi. Ditegaskan dan dikuatkan oleh hadis ya dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berintrospeksi dirinya ya untuk melaksanakan bekal di akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang manfaatnya kembali kepada dirinya untuk kelak di akhirat. Ini namanya orang yang cerdas, bukan
waktu-waktunya diprioritaskan untuk mencari dunia, tapi mengabaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Boleh kita mencari dunia, boleh, nggak dilarang ya, karena dunia itu bisa menjadi baik kalau kita jadikan dunia sebagai lantaran untuk bekal di akhirat. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu bagaikan ladang untuk di akhirat. Panjenengan bagaimana mau panen? Ora pernah nandur, gimana? Ya kalau pengen panen nanti di akhirat, ya monggo mulai dari sekarang itu kita nandur. Cuma kan nandurnya beda. Kalau untuk akhirat yang nandurnya apa? Amal-amal baik. Kalau zaman sekarang ini, ya, ya bukan zaman sekarang saja, ya, dulu juga ada. Artinya kalau sekarang lebih banyak. Jadi banyak orang-orang itu mendapatkan ujian, akhirnya mengabaikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mulai dari melaksanakan sholat 5 waktu dan ngaji. Pertama, biasanya digoda oleh anak. Anak itu bisa menjadi jalan godaan panjenengan. Coba membela air, terus semisal nifas sudah selesai, anak pengen ini dan pengen itu, akhirnya enggak sholat. Gimana? Iya, jadi setan itu menggoda bermacam-macam jalurnya. Bahkan disebutkan bahwa paling mudah untuk menggoda manusia itu bagi setan lewatnya adalah bayi, anak kecil. Banyak kan orang mengabaikan perkara yang wajib, ya kan? Gara-gara penyebabnya adalah apa? Digoda oleh setan, ya, dengan lantaran anak. Ada kalanya digoda oleh setan dengan lantaran duniawi. Jadi diiming-imingi, panjenengan kalau kerja keras terus, ya, nanti dapat uang. Nah, karena terbujuk sampai terbujuk dengan duniawi, terbujuk ini ya, garis besarnya terbujuk dengan duniawi, akhirnya apa yang terjadi? Mengabaikan perkara yang wajib. Allah, ya, sholat juga sampai bahaya lagi mengatakan sholat tidak bisa menjadikan kaya. Mau kalau kerja terus, ya kan bahaya kalau berpikirnya seperti ini. Gara-gara apa? Terbujuk dengan duniawi. Ini pangkalnya, penyebabnya adalah karena tidak muhasabah binafsi. Ingat para ibu semuanya, bahwa yang akan bisa menyelamatkan panjenengan dari siksaan kubur nanti adalah amal baik. Coba kalau panjenengan sudah meninggal dunia, kalau pengen tahu keadaan panjenengan kalau sudah di alam kubur bagaimana, kita melihat teman-teman kita yang sudah meninggal. Pertama masih diiring-iringi, iring sampai ke makbaro. Terus kemudian setelah dimakamkan, panjenengan ditinggal. Ya masih ada yang ingat, cuma 1, 2, 3 hari saja. Kalau sudah sampai satu bulan, 1 tahun, sudah amplang. Ya gimana? Panjenengan sendirian, ya, sendirian di alam kubur. Coba minta tolong sama siapa? Harapannya si anak soleh. Ya, kalau mendapatkan anak soleh, ya alhamdulillah bisa dibantu doa. Gimana? Dan amal baik yang panjenengan amalkan saat di dunia itu yang akan menyelamatkan panjenengan nanti kelak di akhirat. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, beliau mengatakan irtahalatid dunya wa hiya mudbiratun. Dunia itu berjalan menuju kepunahan. Artinya dunia itu ada akhirannya. Panjenengan mencari dunia itu tidak menjadi kepastian panjenengan mendapatkan dunia. Toh kalau semisal panjenengan mendapatkan dunia, ya paling mendapatkan sedikit. Kalau semisal mendapatkan yang banyak, panjenengan gak bakal puas dan ujung akhirnya akan binasa. Nah,
Wal wahalatul akhirah wa hiya muqbilah. Berbeda dengan perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat itu menghadap ke abadian. Kalau panjenengan itu melakukan perbuatan-perbuatan untuk karena akhiratnya, maka pasti akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau sudah mendapatkan pahala yang banyak, ya pasti akan abadi selamanya. Ini perbedaan antara dunia dan akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing yakni dunia dan akhirat itu memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Maka panjenengan bisa harus yang menjadi pengikut akhirat, pemburu akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Tapi jangan sekali-kali panjenengan menjadi pemburu duniawi. Al-yawmal amal. Ingat para ibu semuanya, sekarang yakni di dunia adalah tempat untuk beramal. Artinya ya, kesempatan untuk melakukan amal baik hanya di dunia saja. Wala hisaba. Di dunia panjenengan tidak akan dihisab, tidak akan terkena pertanggungjawaban saat di dunia. Tapi ingat, wa qadaril hisab wala amal. Besok di akhirat tempat untuk dipertanggungjawabkan, tempat di mana panjenengan amal baik ataupun buruk nanti akan dihitung dan tidak ada kesempatan untuk melakukan amal-amal baik. Mari nasihat ini dijadikan renungan kita semuanya agar menjadi orang yang baik dan lebih baik meskipun kita banyak kekurangannya, dengan cara senantiasa kita muhasabah. Semoga mau'izatul hasanah ringkas ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.